Episode 3 Queen of Tears dimulai dengan kilas balik Hyunwoo mengajak Hae-in berkeliling kampung halamannya. Dia mencoba menunjukkan padanya bahwa dia mampu menafkahinya ketika Hae-in mengira Hyunwoo miskin. Adegan beralih ke masa sekarang dan terungkap bahwa Hae-in sedang mengenang kenangan ini saat babi hutan menyerangnya. Untungnya Hyunwoo menembak babi hutan itu dan menyelamatkan Hae-in. Mereka berjalan kembali menuju properti tempat mereka tinggal tetapi pergelangan kaki Hae-in terkilir dan Hyunwoo menggendongnya, yang sangat mengejutkan keluarga Hong. Di tempat lain, kita menemukan bahwa ketua tidak mengikuti jalur berburu yang biasa karena dukun Mo Selhi memperkirakan bahaya baginya. Suchol memberi tahu ibunya dan Selhi tentang insiden babi hutan Hae-in dan Selhi memberi tahu ketua, mengatakan bahwa dukun itu benar karena Hae-in berada di jalur berburu ketua. Kita juga menemukan bahwa Hyunwoo adalah seorang marinir dan terkenal karena kehebatan menembaknya. Bersamaan dengan itu, Hyunwoo memeriksa area di mana Hae-in diserang dan menemukan pagarnya telah dirusak. Serangan itu tampaknya disengaja dan dia memberitahu mereka semua saat makan malam. Secara bersamaan, kita menemukan bahwa Yoon Eung-seong bukanlah warga negara Amerika tetapi diadopsi pada usia 13 tahun. Dia kehilangan orang tua angkatnya sesaat sebelum lulus universitas. Dia saat ini tidak memiliki keluarga. Kita selanjutnya mengetahui bahwa ketua juga kehilangan orang tuanya ketika dia berusia 15 tahun. Seorang karyawan membawa anjingnya untuk ditunjukkan kepada ketua dan ketua menawarkan untuk membelinya. Namun, karyawan tersebut dengan sopan menolak mengatakan bahwa anjing tersebut adalah keluarganya. Baik ketua maupun Eung-seong tampak tidak senang dengan penolakannya. Eung-seong kemudian menawarkan karyawan tersebut 100 juta won untuk membeli anjing tersebut dan karyawan tersebut, awalnya ragu-ragu, dan akhirnya setuju untuk menjualnya. Di tempat lain, Suchol dan istrinya tampil sebagai pasangan paling penuh kasih dan waras di keluarga Hong. Kita mengetahui bahwa ayah Chon Da-hye adalah seorang profesor Ivy League. Atas pertanyaan Suchol tentang kefasihan bahasa Koreanya, dia mengingatkannya bahwa dia hanya diperbolehkan membaca dan berbicara bahasa Korea di rumah. Dia juga tampak seperti menantu chaebol yang sempurna, bahkan tidak minum alkohol apapun. Namun, ketika Suchol pergi, Da-hye, secara mengejutkan dan tidak terduga, berubah 180 derajat, tingkah laku dan ucapannya berubah dan dia menenggak 2 gelas bir sambil merasa frustrasi dengan banyaknya kebacotan Suchol. Sementara itu, Hyunwoo takut berada di ruangan yang sama dengan Hae-in. Setelah beberapa kali mencoba, dan karena dorongan Suchol, dia akhirnya kembali ke kamar. Hae-in menyuruhnya mandi sebelum tidur dan merasa terganggu dengan betapa tampannya dia, sesuatu yang dia tidak pedulikan di masa lalu, bertanya-tanya apakah penyakitnya yang membuat dirinya jadi seperti ini. Kemudian, Hae-in mengingatkan Hyunwoo bahwa mereka pernah tidur di satu tempat tidur. Dia menyarankan untuk berpelukan tetapi menyadari Hyunwoo tidak nyaman, menganggapnya sebagai lelucon. Keesokan harinya, para karyawan meminta Eung-seong untuk mengambil kembali uang tersebut dan membiarkan mereka memelihara anjingnya. Eung-sang pastinya memiliki sejarah keluarga yang sulit karena meskipun dia setuju, dia mempertanyakan apakah boleh jika seekor anjing liar dibunuh dan bukan dijadikan hewan peliharaan. Saat dia mengancam akan menembak anjing itu, Hyunwoo muncul dan menenangkan situasi. Di tempat lain, keluarga Hong memantau rekaman CCTV dari serangan babi hutan dan menemukan pria bertopeng tak dikenal. Ketua mengira putra sulungnya lah yang ingin membunuhnya. Di tempat lain, pemilik anjing teringat pada seorang anak laki-laki yang tinggal di panti asuhan. Anak laki-laki itu mengatakan hal yang sama seperti Eung-sang dan kita mengetahui bahwa selama ini mungkin Eung-sang adalah dia. Kembali ke Seoul, Eung-sang memberitahu Hae-in bahwa dia telah membuat janji dengan CEO Hersina. Tampaknya dia punya motif tersembunyi. Hae-in memeriksa emailnya dan kecewa karena tidak ada yang siap menyembuhkannya. Di kantor keesokan harinya, dia terus memikirkan Hyunwoo dan mengunjungi dokter dengan gejala empatinya. Dia memulai bantuan medis untuk keluarga karyawan,
mengizinkan pengacara masuk ke dalam kantor, dan banyak lagi. Namun, dia pergi setelah dokter tidak dapat membantunya. Sementara itu, Hyun-woo menemani Beom-jun, ayah Hae-in, menemui kakak laki-lakinya. Kami menemukan bahwa putra tertua mencoba untuk berdamai dengan ayahnya tetapi Mo Seul-hee menghentikannya. Lebih lanjut ia menegaskan, bukan dia yang melepaskan babi hutan tersebut meski hadir di lokasi perburuan. Namun, Seul-hee menyangkal adanya komunikasi dengan kakak laki-laki Beom-jun. Di tempat lain, Ibu Hae-in meminta Grace Go mengumpulkan informasi tentang Eng Seong. Grace ketahuan mengikuti Eng Sang dan dia memberitahu Eng Seong tentang pemeriksaan latar belakang. Kita juga mengetahui bahwa Grace dan Eng Sang mungkin terlibat dalam insiden babi hutan untuk memisahkan Hyun-woo dan Hae-in. Di kampung halaman Hyun-woo, bisnis tinju saudaranya sedang menyusut. Saudara-saudaranya memutuskan untuk membujuk Hae-in agar tidak menceraikan Hyun-woo dan mereka pergi menemuinya. Setelah bertemu Hae-in di kantor, mereka tidak dapat menyampaikan pesan karena Hae-in ada pertemuan penting mengenai Hersina dan dia pergi. Kemudian, saudara perempuan Hyun-woo akhirnya mengirim pesan kepada Hae-in tentang topik perceraian. Hyun-woo mengetahui hal ini dan mencoba menelepon Hae-in yang tidak dapat dihubungi. Sementara itu, Hae-in datang ke pertemuan dan mengetahui bahwa CEO telah pergi untuk menangani masalah keluarga. Dia makan malam bersama Eng Sang, yang menceritakan detail eksklusifnya tentang Hersina dan cara memenangkan hati CEO. Dia juga orang yang diam-diam mematikan ponselnya. Kembali ke rumah, Hyun-woo sedang menunggu Hae-in. Hae-in tiba dalam keadaan mabuk bersama Eng Sang. Jelas sekali bahwa Eng Sang mengincar Hae-in dan ingin membuat keretakan di antara keduanya. Saat dia pergi, Hyun-woo mencari ponsel Hae-in untuk menghapus pesan perceraian dari adiknya. Dia nyaris tidak berhasil mengalihkan perhatiannya dari memeriksa teks dengan menyudutkannya. Hae-in, masih dalam keadaan mengigau, bertanya mengapa dia tidak yakin Hyun-woo mencintainya. Episode berakhir saat dia menciumnya. Episode 4 Queen of Tears dimulai setelah ciuman. Hyun-woo mengikuti Hae-in dengan harapan mencoba menghapus pesan perceraian dan mengamankan masa depannya sementara Hae-in salah memahaminya dan mengira karena kasih sayang. Hyun-woo masuk ke kamar Hae-in saat dia berada di kamar mandi dan berhasil menghapus teks tersebut sebelum dengan canggung pergi saat Hae-in memergokinya. Saat mencoba melewati kata sandi Hae-in, Hyun-woo menemukan bahwa itu adalah 1031. Terungkap bahwa keduanya sedang menantikan bayi mereka dan ini adalah tanggal lahirnya. Kami belum tahu apa yang terjadi setelahnya. Kembali ke kampung halaman Hyun-woo, keluarganya membicarakan tentang Hyun-woo. Ibunya mengenang interaksinya dengan ibu Hae-in. Dari sini, dia menyadari bahwa keluarga Hae-in sangat berbeda dengan keluarga mereka, tidak hanya dari sudut pandang uang tetapi juga dari segi kasih sayang kekeluargaan. Di tempat lain, Hyun-woo merasa tertarik pada Hae-in dan terkejut dengan penemuan ini, dia mulai berpikir Hae-in terlihat cantik, senyumnya membuatnya tersenyum dan dia khawatir dia terjatuh di eskalator. Dia bahkan membelikannya sepatu baru, mengatakan bahwa berbahaya baginya berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia menyampaikan kejadian ini kepada temannya yang menyarankan bahwa dia mungkin mencintai Hae-in tapi Hyun-woo menepisnya. Di tempat lain, Hae-in dan Eng Seong bertemu dengan pemilik Hersina. Dia merasa terganggu dengan sepatu Hae-in yang diberikan Hyun-woo padanya. Eng Seong membantu Hae-in memeras pemiliknya agar membuat kesepakatan bisnis. Kemudian, Hae-in menelepon Hyun-woo untuk memberinya kabar baik. Hyun-woo dan temannya menafsirkannya sebagai surat wasiat namun terungkap bahwa Hae-in telah menemukan sebuah organisasi yang mengerjakan terapi sel CAR-T yang bersedia membantunya. Peluangnya adalah 51%. Saat Hae-in sangat gembira, dunia Hyun-woo hancur. Dia mempertimbangkan dua skenario. Jika dia tidak menceraikannya dan dia hidup sampai 50 tahun, Hyun-woo harus menoleransi mertuanya dan Hae-in selamanya. Tapi jika dia menceraikannya, Hae-in mungkin akan membunuhnya. Dia menanggapi dilema ini dengan berteriak sambil berlari. Di tempat lain, Beom-ja, bibi Hae-in bersikap terlalu baik kepada ayahnya dan hal itu mencurigakan. Pada saat yang sama, kita melihat Mo Seul-hee dan Eng Seong berbincang diam-diam. Eng Seong sedang dalam perjalanan menemui Hae-in, yang membuat Hyun-woo tidak senang.
Saat Eng Seong dan Hae In sedang mendiskusikan bisnis, Hyun Woo cemburu dan mencoba yang terbaik untuk memantau keduanya. Hyun Woo kemudian memberitahu temannya bahwa dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan Eng Seong. Sementara itu, Su Chol mencoba dekat dengan Eng Seong agar proyek taman petualangannya berjalan, namun Eng Seong tidak terlalu tertarik. Grace Go menunjukkan kepada Ibu Hae In betapa berpengaruhnya Eng Seong dan memanipulasinya dengan mengatakan bahwa Hae In mencoba menghentikan proyek Su Chol. Beberapa saat kemudian, kami menemukan bahwa Eng Seong, Grace Go, dan seorang pria yang tampaknya adalah mantan direktur Queens, bersekongkol. Mereka merencanakan sesuatu yang besar terhadap keluarga Queens. Ibu Hae In, yang dipengaruhi oleh Grace Go, mengonfrontasinya namun Hae In sedang tidak enak badan dan Hyun Woo membuat alasan bagi mereka untuk menyelesaikan percakapan hari itu. Dia kemudian menyarankan untuk memberitahu keluarga tentang kondisi Hae In tapi dia mengaku bahwa dia tidak ingin orang tuanya merasakan kehilangan anak lagi. Di tempat lain, rencana Eng Seong dibuat jelas. Mereka mengumpulkan saham Queens dengan menipu para direktur agar menaruh saham Queens mereka sebagai jaminan. Tampaknya mereka mencoba mengambil alih grup Queens. Mereka juga berencana mengirim ketuanya ke penjara dengan mengirimkan bukti penuntutan tentang penyedotan dana perusahaan. Di saat yang sama, Beomja mencoba mengatur pertemuan antara ketua dan kakak tertuanya dengan menipu ketua, namun semuanya sia-sia. Kami menemukan bahwa putra tertua mencoba memberikan bukti yang memberatkan ketua, berpikir bahwa ketua mencoba menjadikan dia kambing hitam. Ketua tidak punya niat untuk berdamai dengan putra sulungnya. Mo Seol-hee mencoba menghibur ketua dengan membuatkannya sup yang biasa dibuatkan ibunya untuknya saat dia sakit. Di departemen store, dua pelanggan membuat kekacauan dengan menuntut pengembalian dana yang tidak adil. Salah satu dari mereka menjadi kasar. Hae In, yang lewat, mengenali karyawan yang ibunya menderita kanker, dan turun tangan. Dia mendukung karyawannya dan meminta keamanan untuk membawa keduanya ke kantor polisi. Kembali ke kampung halaman Hyun Woo, ayahnya mencalonkan diri sebagai kepala desa namun kampanyenya sangat kurang. Selain itu, ada rumor tentang menantu perempuannya yang tidak pernah mengunjungi keluarganya, sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pendukung yang berpengaruh. Saat ayah Hyun Woo akan kalah dalam kampanyenya, Hae In datang dan mengadakan pesta untuk desa. Terungkap bahwa saudara perempuan Hyun Woo mengiriminya pesan yang menjelaskan situasinya dan dia langsung bereaksi. Ibu Hyun Woo memberitahunya tentang kedatangan Hae In di desa. Hae In melihat-lihat di kamar Hyun Woo dan bertemu keponakannya untuk pertama kalinya, yang kebetulan adalah putra bungsu dari kakak laki-laki Hyun Woo. Dia menyuruh supirnya untuk membawa anak itu berkeliling kota dengan mobil. Kemudian saat dia berdiri di sana, dia terjebak dalam halusinasi lain dan akhirnya tersesat. Sementara itu, Hyun Woo mencari Hae In di seluruh kota dan merasa khawatir. Dia akhirnya menemukannya dan menegurnya. Hae In berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sana. Hyun Woo kemudian mencoba menghiburnya dengan memberinya pelukan. Dalam epilog, kita melakukan perjalanan ke masa lalu dan menemukan bahwa Hyun Woo dan Hae In bertemu sebentar saat mereka berada di sekolah menengah. Terungkap bahwa Hae In tidak punya teman di sekolah dan berangkat ke Amerika ketika dia bertemu Hyun Woo. Hyun Woo membalut lukanya akibat terjatuh sebelum Hae In pergi selamanya.